Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, nama saya Devi Mega Utami. Saya dari kelas biokimia, biokimia B. Di sini saya akan membahas tentang karbohidrat. Jadi tubuh pada manusia itu memperoleh 3 sumber utama yang berasal dari makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Dari ketiga sumber ini, karbohidrat adalah yang paling utama sebagai sumber energi bagi tubuh. Dalam proses pencernaan, karbohidrat adalah yang paling pertama dicerna oleh tubuh. Proses ini relatif efisien dalam menghasilkan energi dan hasil buangan berupa H2O atau air dan karbon dioksida atau CO2. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan. Sumber-sumber karbohidrat berasal dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Bagian-bagian tanaman yang mengandung klorofil dapat membentuk karbohidrat bahan baku biosintesis karbohidrat melalui proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini, karbon dioksida dari udara dan air dapat diserap oleh tanah. Nah, kita akan beranjak ke pembahasan yang akan kita bahas. Jadi pembahasan pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian karbohidrat, terus klasifikasi karbohidrat, fungsi karbohidrat, dan penyakit yang berhubungan mengenai karbohidrat. Nah, kita pertama ke karbohidrat, pengertian karbohidrat. Jadi, pengertian dari karbohidrat itu sendiri, karbohidrat merupakan senyawa aldehid atau keton yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Nah, karbohidrat memegang golongan senyawa yang terdiri dari unsur-unsur C, H, dan O, serta mempunyai rumus umum CH2ON. Karbohidrat dapat bertindak sebagai sumber energi, bahan bakar, dan zat antara metabolisme. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Nah, kata sakarida ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sakar, yang artinya gula. Karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis sehingga dikaitkan dengan gula. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat merupakan polihidroksildehida atau polihidroksiketon. Istilah karbohidrat meliputi gula dan polimernya. Karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida. Disakarida adalah gula ganda yang terdiri atas dua monosakarida yang dihubungkan melalui kondensasi. Karbohidrat yang melalui makromolekul adalah polisakarida polimer yang terdiri dari banyaknya gula. Selanjutnya kita akan ke klasifikasi karbohidrat. Nah, klasifikasi karbohidrat yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah karbohidrat yang tak dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Nah, jika didasarkan pada gugus fungsinya, maka monosakarida secara keseluruhan dibagi menjadi dua golongan, yaitu aldose yaitu gugus yang mengandung aldehid, dan ketosa, gugus yang mengandung keton. Golongan aldosa antara lain yaitu glukosa, galaktosa, monosa, dan ribosa. Gliserdehida adalah aldosa yang paling sederhana, dan dihidroksiasetan adalah ketosa yang paling sederhana. Golongan ketosa lainnya yaitu fruktosa. Aldosa atau ketosa dapat diturunkan dari gliserdehida atau dihidroksiaseton dengan cara menambahkan atom karbon, masing-masing membawa gugus hidroksil. Nah, dari monosakarida ini terbagi menjadi 3 turunan, yaitu pertama ada glukosa. Nah, glukosa disebut juga gula darah karena terdapat dalam darah. Glukosa adalah komponen utama gula darah. Kadar glukosa dalam darah orang dewasa sehat setelah beberapa jam berpuasa adalah sekitar 7-100 mg gula yang melebihi kebutuhan dalam darah dapat dihilangkan dengan cara mengubahnya menjadi glikogen yang akan disimpan dalam hati atau otot sehingga nanti akan diproses menjadi lemak. Jika darah kekurangan glukosa, maka glikogen dalam hati yang dihidrolisis membentuk glukosa. Nah, selanjutnya yaitu ada fruktosa. Nah, fruktosa ini terdapat dalam buah-buahan dan merupakan gula yang paling manis. Bersama-sama dengan glukosa, jadi fruktosa ini komponen utama dari madu. Larutannya merupakan pemutar kiri sehingga disebut dengan levulosa. Selanjutnya yaitu adalah ribosa. Nah, ribosa ini adalah gula yang menjadi komponen utama asam nukleat yang membentuk RNA dan DNA. Selanjutnya
kita akan membahas mengenai oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari kondensasi dua satuan monosakarida yang terkait antara dua dengan yang lainnya melalui ikatan glikosida dalam posisi 1,4 alfa atau 1,4 beta. Oligosakarida yang paling banyak ditemukan adalah disakarida. Nah, ikatan yang menghubungkan unit-unit monosakarida dalam disakarida juga disebut ikatan glikosida. Nah, pembentukan ikatan glikosida melibatkan dua gugus hidroksil atau OH dengan melepas satu molekul air. Nah, contoh-contoh oligosakarida yaitu pertama ada sukrosa. Nah, sukrosa ini terdapat di tanaman yang mengalami fotosintesis dan berfungsi sebagai sumber energi. Nah, sukrosa terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Selanjutnya yaitu ada maltosa. Nah, maltosa ini merupakan disakarida yang diperoleh dari hasil hidrolisis pati. Nah, hidrolisis maltosa selanjutnya menghasilkan dua molekul glukosa. Yang karena itu, maltosa terdiri dari dua satuan glukosa terikat satu dengan yang lainnya melalui ikatan 1,4 alfa glikosida. Selanjutnya yang ketiga yaitu laktosa. Nah, laktosa ini biasanya terdapat pada ASI ibu, terdapat dalam air susu binatang menyusui atau mamalia. Nah, hidrolisis laktosa menghasilkan D-glukosa dan D-galaktosa yang jumlahnya itu sama. Dalam metabolisme tubuh, yang normal, laktosa dihidrolisis secara enzimatis menjadi D-glukosa dan D-galaktosa dengan jumlah yang sama. Selanjutnya kita ke polisakarida. Nah, polisakarida ini pertama itu tersusun dari banyaknya unit monosakarida yang terikat dengan antara satu dengan yang lainnya melalui ikatan glikosida. Hidrolisis total dari polisakarida menghasilkan monosakarida. Nah, semua polisakarida suka larut dalam air dan tidak mereduksi reaksi Fehling-Benedict atau Tollens. Jumlah pati dalam makanan dihidrolisis oleh amilase ditentukan oleh strukturnya, derajat kristalisasi atau hidrasi atau hasil proses memasak, dan apakah pati terbungkus dalam dinding sel tumbuhan yang utuh dan tidak dapat dicerna atau tidak. Nah, indeks glikemik suatu makanan yang mengandung pati adalah ukuran kemudahan makanan tersebut dicerna berdasarkan jumlah peningkatan kadar glukosa darah akibat makanan pembanding dalam jumlah setara, misalnya roti atau nasi. Nah, beberapa contoh polisakarida itu pertama ada selulosa. Selulosa adalah polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan melalui ikatan 1,4 beta glikosida. Nah, jumlahnya ini dia sampai 300 sampai 15.000 unit. D-glukosa membentuk rantai lurus terikat sebagai unit selobiosa. Manusia tidak dapat mencerna selulosa meskipun dapat mencerna pati dan glikogen. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan stereokimia ikatan glikosida pada atom C1 pada unit glukosa. Sistem pencernaan manusia mengandung enzim yang dapat mengkatalis hidrolisis ikatan alfa glikosida, tetapi tidak mempunyai enzim yang mengkatalis glikosida beta. Selulosa tidak termasuk gula pereduksi karena relatif tidak lagi memiliki atom karbon hemiasetal. Meskipun selulosa tidak dapat dicerna, namun selulosa memiliki banyak kegunaan lain, yaitu untuk membentuk kertas, untuk mensintesis dan untuk bahan bangunan. Setelah itu amilum. Nah, amilum adalah polisakarida yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, dia berfungsi sebagai energi. Nah, amilum ini terbagi menjadi dua, yaitu karbon dioksida dan H2O. Nah, pada bagian klorofil di tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Amilum dapat dipisahkan menjadi dua bagian berdasarkan kelarutan. Bila dibuburkan dalam air panas, dia akan larut menjadi amilosa dan amilopektin. Amilase merupakan polimer rantai lurus yang terdiri dari 50-500 atau lebih molekul glukosa, sedangkan amilopektin merupakan polimer bercabang yang terdiri atas lebih dari 1000 molekul glukosa. Nah, selanjutnya yaitu adalah glikogen.
Nah, glikogen ini adalah polisakarida yang berfungsi sebagai penyimpanan glukosa dalam hewan, terutama dalam hati dan otot. Struktur glikogen merupakan amilopektin, memiliki sekitar 100.000 unit glukosa. Glikogen dihasilkan bila glukosa diserap dalam darah dan diangkut ke hati dan otot lalu membentuk polimer dengan bantuan enzim. Glikogen adalah struktur yang lebih bercabang dibandingkan amilopektin dan rantainya terdiri dari 12-14 residu. Inulin adalah suatu polisakarida fruktosa dan karenanya dia bisa menjadi fruktosan. Nah, di sini terdapat dalam fruktosa ini terdapat dalam ubi atau akar dahlia, artoke, dan dandelion. Senyawa ini mudah larut dalam air dan digunakan untuk menentukan laju filtrasi glomerulus, tetapi tidak dihidrolisis oleh enzim khusus. Selanjutnya kita ke fungsi karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat ini fungsi karbohidrat itu komponen pangan yang menjadi sumber energi utama dan sumber serat makanan. Berdasarkan nilai gizi kemampuan saluran pencernaan manusia untuk mencernanya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat tidak dapat dicerna. Karbohidrat dari kelompok yang dapat dicerna bisa dipecah oleh enzim alfa amilase untuk menghasilkan energi. Monosakarida, disakarida, dextrin, dan pati adalah kelompok glikogen karbohidrat yang dapat dicerna. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna juga dikelompokkan sebagai serat makanan atau dietary fiber. Tidak dapat dipecah oleh enzim alfa amilase. Contohnya itu seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substansi pektat. Di samping sebagai sumber pemanis, fungsi penting karbohidrat dalam proses pengolahan pangan adalah sebagai bahan pengisi, pengental, penstabil emulsi, penyikat air, pembentuk flavor dan aroma, pembentuk tekstur, dan berperan dalam reaksi pencoklatan komponen. Komponen ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku proses fermentasi. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan, pemberi rasa manis dan pada makanan, membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus, penghemat protein karena bila karbohidrat makanan terpenuhi protein terutama maka akan digunakan sebagai zat membangun. Karbohidrat juga berfungsi sebagai mengatur metabolisme lemak karena karbohidrat mampu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Nah, penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat pertama itu adalah karena kekurangan karbohidrat. Nah, di sini disebabkan oleh gangguan yang serius. Penyakit kekurangan glukosa dalam darah disebut juga dengan hipoglisemia yang ditandai dengan kadar glikogen dalam hati itu rendah, lemah, tremor, adanya konvulsi dan kematian yang tinggi. Pada anak balita, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit mamus yang sangat berbahaya dan bias menyebabkan kematian apabila tidak ditangani secara serius. Penyakit mamus akan menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi terhambat, perkembangan berkecerdasannya menjadi lambat dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perkembangan psikologisnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari karbohidrat. Nah, kalau kita berlebihan karbohidratnya maka akan menyebabkan obesitas, diabetes, dan jantung koroner. Namun penyakit yang dapat menyerang ini tergantung kondisi tubuh lagi dan metabolisme tubuh seseorang. Maka dari itu saya mengutip suatu quotes dari DeForest Clinton Jarvis bahwa jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat orang sakit. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita supaya tidak mahal membayar rumah sakit. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.